Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insya Allah kita akan sama-sama menggali dan mempelajari berbagai hal serta mengambil hikmah yang mudah-mudahan itu bisa memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah dan pada akhirnya bisa menjamin ya kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana membentuk ya karakter seorang muslim ya yang tangguh dan kokoh ya, dimulai dari memperbaiki, mengokohkan pondasi keimanan kita kepada Allah. Di episode-episode sebelumnya kita sudah bahas tentang dasar-dasar tentang kalimat syahadat ya. Kemudian kita coba masuk ke penjelasan mengenai definisi yaitu pembagian tauhid ya. Menurut para ulama ya, diantaranya ada yang membagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifah, dan kemudian tauhid uluhiyah ya. Di episode sebelumnya kita sudah bahas ya secara ringkas tentang tauhid rububiyah ya, yaitu tauhid di mana seorang muslim ya memiliki pengakuan bahwa Allah lah pencipta alam semesta. Ya, sebagian cendekiawan ya, ada yang mengatakan tauhid rububiyah ini siapapun ya, sekalipun bukan seorang muslim, ada yang mengakui ya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran ya, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW ya, dia mengakui ya, pencipta alam semesta ini Allah gitu. Ya, kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, ya disebutkan dalam Al-Quran la yaqulun Allah, yang mereka pasti akan mengatakan Allah lah. Bahkan iblis laknatullah ya, yang kita tahu ya bagaimana ingkarnya dia ya, kafirnya dia kepada Allah. Secara akidah ya dia juga memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Makanya ketika nanti di hari kiamat ya, mereka dikumpulkan ya, jin, iblis, setan, jin, manusia, semua makhluk dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Lalu dipertemukanlah ya antara iblis dan pengikutnya, lalu kemudian pengikutnya marah-marah ya, menuntut pertanggungjawaban iblis yang sebagai pemimpin yang mereka ikuti. Maka kemudian di dalam surah Al-Hasyr yang disebutkan, iblis mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Kata iblis ya, inni akhafullaha rabbal alamin, aku juga takut kepada Tuhan
ya, Rabb ya. Dia nyebutnya gitu, aku percaya kepada Rabb, aku takut kepada Rabb yang menguasai alam semesta. Jadi kalau bab tauhid rububiyah ya, orang-orang yang ingkar pun, orang-orang yang durhaka pun ya, bisa jadi dalam hatinya ada keyakinan terkait dengan Allah lah yang menciptakan alam semesta. Makanya kemudian kita tidak berhenti kepada sebatas keyakinan atau tauhid rububiyah. Kalau kita berhenti sampai di situ, wah ini belum sempurna iman, begitu ya. Tauhid kita belum sempurna. Maka disempurnakan dengan bagian yang kedua, yaitu tauhid asma wa sifat, sampai nanti masuk ke bagian yang ketiga, tauhid uluhiyah. Nah, pada episode kali ini kita akan coba membahas tentang apa itu tauhid asma wa sifat. Sebagaimana bunyi dari kalimatnya ya, asma wa sifah ya, kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang disebut dengan asmaul husna. Ya, asma itu jamak ya, mufradnya ismun ya. Ya, jadi ini jamak dari kata nama-nama. Jadi Allah punya nama-nama yang ditetapkan Allah untuk dirinya. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ya, ayat yang ke-180 dan juga diulang di dalam surah Al-Hasyr. Ada juga ayat yang serupa ya, disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah lah ya, dan Allah itu memiliki nama-nama yang baik, memiliki asmaul husna, fad'uuhu biha. Ya, maka mohonlah ya, bermohonlah, berdoalah kalian kepada Allah ya, dengan menyebut asmaul husna itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi ya. Dan kata Allah, jauhilah, tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan atau menyelewengkan ya, fi asma'ihi, di dalam asma'nya ya, di dalam nama-namanya itu. Sayujzauna ma kanu ya'malun ya. Sungguh kata Allah, mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kewujudan asmaul husna atau keberadaan asmaul husna juga disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ud'ullaha wa awid'ur rahman. Qul ud'ullaha wa awid'ur rahman. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau seluruh Ar-Rahman. Ayyamam ma tad'una falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja kamu menyerunya, kamu dapat menyerunya, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau asmaul husna. Wala tajhar bi salatika wala tuhaffidz biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan jangan engkau mengeraskan suara dalam salat dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan di antara keduanya. Demikian juga di dalam surah Thaha ya, surah yang ke-20 ya, surah Thaha itu. Surah Thaha ya, surah yang ke-20 ayat yang ke-8 ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, baginya asmaul husna, nama-nama yang baik. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, itu dalil ya, setidaknya 3 dalil yang saya nukilkan menunjukkan adanya ya, apa yang disebut dengan asmaul husna ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nah, di dalam sebuah hadisnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, terdapat di dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Rasulullah mengatakan, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Nah, ya. Sesungguhnya bagi Allah ya, ada 99 nama. Mi'atan illa wahid ya, 100 kurang 1.
Man ahsaha, kata Rasulullah SAW, siapa yang menghitungnya, maksudnya melafalkannya dengan runut begitu ya, membacanya, menyebutnya dengan runut ya, dakhalal jannah, ya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada wirid, kemudian wiridnya Asmaul Husna ya, dibaca ya di beberapa masjid kadang-kadang sebelum waktu salat ya, jeda antara azan dan iqamah, atau kadang-kadang sebelum azan ya, dibaca Asmaul Husna ya. Kadang ada juga sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, santri-santrinya pagi-pagi membaca Asmaul Husna ya. Ini merujuk kepada hadis ini ya. Man ahsaha, siapa yang melafalkannya secara runut ya, yang 99 itu, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan sebuah hadis ya, yang redaksinya mirip dengan redaksi yang tadi ya, dengan tambahan 99 Asmaul Husna. Di dalam riwayatnya Imam At-Tirmizi disebutkan tuh 99-nya, dari mulai huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam, terus sampai ar-rasyid as-sabur ya, sampai kepada as-sabur ya. Nah, makna dari hadis yang menyebut gitu tadi ya, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang melafalkan Asmaul Husna maka akan masuk surga. Nah, secara eksplisit ya, itu maknanya menghafal ya, bukan sekedar hanya melafalkan atau menyebutkan, tetapi menghafalnya. Namun makna sebenarnya adalah memahami Asmaul Husna dan menerapkannya dalam ibadah. Ya, kalau berbicara level pemahaman begitu ya. Kalau kita memahami secara letter luck ya, kalimat man ahsaha dakhalal jannah ya, dibaca atau kita hafal. Tetapi dari sudut makna ya, dari sudut hakiki dan hakikatnya, maka sesungguhnya kalimat hadis Rasulullah mengatakan man ahsaha dakhalal jannah lebih kepada memahami ya, kemudian mengaplikasikan pemahaman kita tentang Asmaul Husna itu dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Al-Qur'an sendiri ya. Kalau kita lihat Al-Qur'an ya, kalau cuma dibaca-baca juga enggak mendatangkan manfaat ya yang maksimal. Ya, tidak akan mendatangkan manfaat yang maksimal kalau hanya sebatas dibaca-baca dan dihafal-hafal tanpa kemudian kita memahami maknanya, tidak memahami isi perintahnya. Hafal kita surah ayat tentang khamr ya, yas'alunaka 'anil khamru ya. Katakan kamu bertanya, mereka bertanya kamu tentang khamr misalnya. Ya, hafal kita ayat itu ya. Atau hafal tentang haramnya babi ya, haramnya bangkai ya, hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir ya. Hafal kita itu, tetapi kemudian kita tidak paham bahwa khamr itu haram, ada binatang-binatang yang diharamkan, sehingga kemudian pada prakteknya diminum juga itu khamr ya, dimakan juga itu binatang-binatang yang diharamkan. Untuk apa ya? Apa makna dari kita menghafal dan membaca ayat-ayat tersebut jika kemudian pada prakteknya kita justru ya tidak memahami maknanya? Maka demikian juga ya menurut para ulama ya, walaupun bunyi hadisnya ya, diartikan menghafal atau melafalkan ya, Asmaul Husna yang 99 itu, lebih dari itu ya, makna yang hakikatnya adalah kita memahami ya nama-nama Allah yang baik itu, lalu kemudian mengaplikasikannya dalam ibadah kita. Nah, hal yang perlu diketahui adalah Asmaul Husna tidak terbatas pada 99 nama saja ya, yang disebutkan di dalam hadis ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi tadi, dari mulai Ar-Rahman ya sampai ke As-Sabur ya. Di dalam mushaf Al-Qur'an suka ada tuh ya, di mushaf Al-Qur'an di depan atau di ujungnya ada bulatan-bulatan ditulis Asmaul Husna. Memang kalau dihitung jumlahnya 99. Tetapi ya para ulama dalam hal ini mengatakan ya, walaupun disebut 99, sesungguhnya
ya nama-nama Allah yang baik itu tidak terbatas kepada 99 saja. Tidak pula terbatas pada apa yang disebutkan oleh para ulama dari Al-Quran. Dan tidak pula terbatas pada pengetahuan para rasul, malaikat dan semua makhluknya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hahum wala hazan faqala Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatik nasyati biyadik madin fi hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indik an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi ila adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farajan qala fakila ya Rasulullah alla nata'allamuha faqala bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang yang ditimpa kegundahan dan kesedihan lalu kemudian dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu laki-laki Adam, anak dari hambamu perempuan Hawa, maksudnya ubun-ubunku di tanganmu, ketentuanmu terjadi padaku, ketetapanmu itu adil bagiku, aku memohon kepadamu dengan setiap nama. Nah ini pointernya di dalam kalimat ini dalam redaksi. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au qada'uk au 'allamtahu ahada min khalqika au nazaltahu fi kitabik. Jadi aku memohon kepadamu dengan sepenuh nama nama-nama terbaik yang engkau miliki, nama yang kau sematkan pada dirimu sendiri kemudian nama yang kau turunkan dalam kitabmu dan nama yang kau ajarkan kepada hamba-hambamu terpilih dari makhlukmu atau nama yang kau khususkan pada perkara gaib di sisimu. Jadi dari sini, dari bunyi itulah kemudian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan nama-nama di alam gaib di sisinya yang tidak diketahui oleh seluruh makhluknya. Jadi angka 99 itu tidak mutlak. Karena berdasarkan tadi yang disebutkan hadisnya itu, bahwa Allah juga punya nama-nama yang gaib yang hanya Allah saja yang tahu tidak diketahui oleh makhluknya. Nah, di antara nama-nama Allah itu ada nama yang tidak disebutkan kecuali disertai dengan pasangannya. Karena jika disebutkan secara sendiri tanpa pasangan dari nama tersebut, maka akan menimbulkan kerancuan. Dan Allah Subhanahu wa taala bersih, bebas, suci dari kerancuan. Contohnya misalnya Al-Mu'ti, artinya yang Maha Pemberi, dan Al-Ma'ani, dan yang artinya yang menghalangi. Al-Mu'ti yang memberi, Al-Ma'ani yang menghalangi. Kemudian ada An-Nafi', yang artinya adalah yang Maha memberikan manfaat. Nah, pasangannya apa? Ad-Dar, makanya dibacanya kan disambung. An-Nafi'ud-Dar, yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat, dipasangkan. Al-Qabid misalnya yang Maha menyampaikan, Al-Basit, maka dibacanya Al-Qabidul Basit. Allah yang menyempitkan dan Allah yang melapangkan. Al-Mu'izz, yang Maha memuliakan, Al-Muzil, dan yang Maha menghinakan. Al-Hafiz, yang Maha menjaga. Al-Khafidh yang Maha merendahkan, Ar-Rafi yang Maha meninggikan. Nah, nama-nama ini kalau menyebut harus dipasangkan dengan pasangannya, sebab sifat-sifat tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis kecuali dengan cara dipasangkan. Ini bagian dari cara membaca membaca Asmaul Husna, tuntunan dari para ulama ketika bagian sifat-sifat yang memang Allah sebutkan berpasangan itu, maka dibacanya harus dipasangkan. Misalnya tadi Al-Mu'ti'ul Mani, Al-Mu'ti'ul Mani,
yang memberikan, yang memberi dan yang menghalangi, an-nafi'ud dar, ya, yang memberikan manfaat dan yang mencegah, yang memberikan mudarat, al-qabidul basit, ya, dan yang menyempitkan dan melapangkan, al-mu'izzul muzil, ya, yang memuliakan dan yang menghinakan, al-khafidul rafi, dan yang merendahkan serta yang meninggikan, ya. Nah, contoh lain adalah kalimat atau nama Allah Al-Muntaqim, ya, yang Maha memberikan hukuman. Ya, ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran kecuali dipasangkan dengan kata Zul, ya. Zu yang artinya memiliki, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang keempat, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu azizun dzuntiqam, ya. Bunyi begitu, ya. Dan dialah Allah yang mempunyai, yang maha perkasa lagi mempunyai hukuman. Ya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan sejumlah perbuatan Allah yang dia sematkan kepada dirinya sendiri, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai namanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah An-Nisa, ya. Surah An-Nisa ayat yang ke 140. Surah An-Nisa ayat yang ke 142, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Ya, apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salatnya, ya, di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kemudian di dalam jadi ini apa namanya? Ada perbuatan, ya, yang Allah sematkan pada dirinya, tetapi kemudian itu tidak dibolehkan, tidak boleh dijadikan sebagai nama. Kita sebut sebagai nama Allah. Yaitu tadi apa? Allah menipu. Yukhadi'un Allah. Ya, Allah menipu. Masa mau kita sebut Allah penipu? Gitu, ya. Nah, ini yang harus kita pahami, gitu. Jadi ada sifat yang Allah sematkan dalam diri, tetapi kemudian itu tidak dijadikan, tidak boleh disebut sebagai Asmaul Husna. Karena konteksnya ini adalah berbeda, ya, dengan konteks Asmaul Husna yang mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Imran juga sama, ya, redaksinya ada, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, ya, wa makarullahu wallahu wa makaru wa makarullah, ya. Allah berbuat makar, dan nggak boleh kita katakan Allah itu pembuat makar, ya. Ya. Atau misalnya dalam surat Taubah, ya, ayat yang ke-67, ya, disebutkan misalnya di ayat itu di dalam surat Taubah ini sifat Allah disebutkan adalah Allah melupakan mereka. Sebentar kita cek dulu surat Taubah ayat yang ke-67, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, disebutkan, ya, nasullaha fanasyahum, ya, mereka melupakan Allah, fanasyahum, maka Allah melupakan mereka. Ini ayatnya jelas, ya. Ini berkaitan dengan orang munafik, ya. Ayat lengkapnya, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasyahum innal munafiqina humul fasikun, ya. Orang-orang munafik itu orang-orang yang fasik. Nah, kalimat nasullaha fanasyahum artinya mereka orang-orang munafik itu melupakan Allah, fanasyahum, maka Allah juga melupakan mereka. Ini kan bagian dari sifat yang Allah sematkan bagi dirinya terhadap orang munafik. Tetapi kemudian tidak boleh kita katakan Allah pelupa. Nah, Allah pelupa, nggak boleh.
Allah melupakan. Enggak, ya bukan begitu. Jadi ini yang harus kita pahami. Juga di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14 ayat yang ke-15 ya. Wa idza khalau ila sayatinihim ya. Mereka bunyi aja gitu ya. Wa idza khalau ila sayatinihim ya. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ya. Ya. Allah yastahzi'u bihim. Nah, kalimat Allah yastahzi'u bihim ya artinya kan Allah memperolok-olok mereka. Itu kan sifatnya Allah sematkan untuk di zat Allah. Tetapi bolehkah kita katakan Allah itu tukang memperolok-olok? Ya enggak boleh. Ini makna dari arahan para ulama ketika memaknai bahwa ada nama-nama yang gaib, ada nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya. Allah sebutkan sebagai sifatnya tetapi kemudian tidak Allah jadikan nama bagi dirinya. Nah, jadi pada ayat tersebut ya terkandung beberapa perbuatan Allah untuk membalas perlakuan orang kafir. Tetapi kemudian kita tidak boleh menyebut Allah sebagai penipu, menyebut Allah sebagai pembuat makar, menyebut Allah sebagai pelupa, menyebut Allah sebagai pengolok-olok. Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa Allah mengolok-olok, Allah menipu ya. Dan juga Allah yang membuat tipu daya. Ya, itu subhanallah ya, Allah itu Maha Suci dari semua itu dan dari segala ketinggian dan kebesarannya. Dengan segala ketinggian dan kebesarannya. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan tauhid asma wa sifat ini ada dua pembahasan yang nanti kita akan coba bahas satu-satu ya. Kita coba bahas yang pertama ini yaitu mengenai ya, penjelasan tentang Ismul Azam ya, Ismul Azam. Nama yang agung. Jadi dalam pembahasan tauhid asma wa sifat ini ada yang disebut dengan Ismul Azam. Nama yang agung. Ya. Nah, Imam At-Tirmizi ya, dan juga Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW mendengar seseorang berdoa. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallaha la ilaha illa anta. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan berikrar bahwasanya Engkau Allah yang tiada Tuhan selainmu, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara denganmu. Mendengar bacaan itu, mendengar berdoa itu, Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada orang yang berdoa, sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah dengan Ismul Azam, dengan nama yang agung. Dan apabila dia dimintai dengan nama itu, dengan Ismul Azam itu, niscaya dia akan memberi. Dan apabila nama tersebut digunakan dalam berdoa, niscaya dia akan mengabulkan. Nah, Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan, satu hadis ya. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Al-Hakim mengatakan bahwasanya hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini terkait dengan status ya, pandangan ulama tentang status hadis ini. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Nah, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa satu ketika Nabi SAW ya, lewat di dekat Abu Ayyash Zaid bin Samit Az-Zuraqi. Yang ketika itu dia sedang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram. Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwa segala puji bagimu, tidak ada Tuhan selain Engkau, wahai Maha Penyayang, wahai Maha Pemberi banyak karunia, yang menciptakan langit dan bumi dan pemilik keagungan dan kemuliaan. Mendengar doa itu, ya, Rasulullah SAW kemudian bersabda, sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan Ismul Azam, yang apabila berdoa dengannya niscaya dikabulkan, dan jika meminta dengannya niscaya diberi. Dan hadis ini ya, menurut para ulama ya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban dan dalam kitab sahih mereka, dan Al-Hakim dengan tambahan redaksi di akhirnya berbunyi Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, terkait dengan Ismul Azam ini,
atau nama-nama yang agung ini juga terdapat riwayat dari Asma bin Yazid radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayataini. Nama Allah yang paling agung kata Rasulullah SAW ada pada dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu rahmanur rahim. Itu bunyi ayatnya ya. Kemudian yang pertama, yang kedua wa fatihati suratil Ali Imran ya. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum ya. Kata Rasulullah SAW ya, yang disebut dengan Ismullahil Azam ya, nama-nama Allah yang agung itu ya terdapat dalam dua ayat. Yang pertama pada ayat surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu rahmanur rahim. Makanya sebahagian masjid-masjid ya terutama di perkampungan yang bermazhab kepada mazhab Imam Syafi'i yang kemudian biasa punya tradisi wirid zikir keras setelah sholat berjamaah atau mungkin sholat munfarid ya, biasanya ada kalimat ya, ini ada bacaan yang biasa dibaca kalimat ayat ini ya, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu rahmanur rahim ya. Ini karena ketika berdoa lalu kemudian disebut nama ini ya, Ismul Azam ini yang merujuk kepada hadis yang disebutkan tadi ya, besar harapan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat lain ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka bi asma'ika at-tahir at-tayyib al-mubarakil ahabbi ilaika alladhi idza du'aita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'taita wa idza sturhimta bihi rahimta wa idza stubrijata bihi farajta. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan namamu yang suci, baik berkah yang paling kau sukai, yang apabila digunakan dalam berdoa dengan nama itu, niscaya engkau kabulkan. Jika digunakan untuk meminta, niscaya engkau berikan. Jika dimintai kasih sayang, niscaya engkau berikan kasih sayang. Jika dimintai jalan keluar, niscaya engkau berikan jalan keluar. Sayyidah Aisyah kemudian melanjutkan ceritanya ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan ya, pada hari yang lain, wahai Aisyah, apakah engkau tahu bahwa Allah telah menunjukkanku tentang sebuah namanya yang apabila digunakan untuk berdoa niscaya dia kabulkan doa itu? Maka kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibumu ajarilah aku namanya itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh tidak sepatutnya bagimu wahai Aisyah. Lalu aku menyingkir dan duduk sejenak, kata Sayyidah Aisyah. Setelah itu kemudian aku bangun dan mencium kepala Rasulullah SAW. Saya berkata, wahai Rasulullah, ajarilah aku tentang namanya itu. Rasulullah SAW kemudian menjawab, sungguh tidak sepatutnya aku mengajarimu ini wahai Aisyah, dan sungguh tidak pantas pula bagimu untuk meminta sesuatu dari urusan dunia ini dengan itu. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, maka aku bangun dan berwudu, kemudian salat 2 rakaat, lalu kemudian aku berdoa, Allahumma inni ad'uka Allah wa ad'uka ar-Rahman wa ad'uka al-Barr ar-Rahim wa ad'uka bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam an taghfirali wa tarhamni. Ya Allah, sesungguhnya aku berdoa kepadamu, ya Allah, berdoa kepadamu yang maha pengasih, berdoa kepadamu yang maha melimpahkan kebaikan, lagi maha penyayang, dan aku berdoa kepadamu dengan semua nama-namamu yang baik. Ya, bi asma'ikal husna kullaha, kalimatnya begitu ya, dengan nama-namamu semuanya yang baik, ya, dengan semua nama-namamu yang baik. Ya. Ma'alimtu minha, ya, baik yang aku tahu ya, dari nama-nama itu, wa ma lam a'lam, dan juga yang aku nggak tahu ya. Antaghfirali wa tarhamni, semoga engkau berkenan mengampuniku dan merahmatiku. Dia berdoa di dekat Sayyidah Aisyah, ini berdoa di dekat Rasulullah SAW. Setelah minta kepada Rasulullah diajarkan doa itu, Rasulullah nggak mau ya, nggak patut. Kemudian redaksi hadis itu,
dan tidak patut bagimu meminta urusan dunia dengan doa dengan kalimat itu. Ya. Maka kemudian Sayyidah Aisyah wudu, sholat, selesai kemudian dia berdoa. Doanya dikencengin, Rasulullah dengar. Ya. Ini juga menjadi syarah yang bolehnya membaca doa keras. Karena Rasulullah bereaksi kepada doa orang yang berdoa dengan keras ini. Ya, doa-doa sebelumnya juga dibaca keras dan Rasulullah dengar. Ya, jadi jangan latah ya mencela orang yang membaca doa keras. Ini nggak ada ilmu nih orang kayak gini. Karena Rasulullah dalam riwayat-riwayat lain juga ya kita bisa lihat bagaimana kehidupan para sahabat. Ya. Bahkan Sayyidah Aisyah sendiri berdoa dengan keras sampai Rasulullah dengar. Buktinya apa? Ya, di dalam hadis disebutkan mendengar doa itu Rasulullah SAW kemudian tertawa dan mengatakan sesungguhnya Ismul A'zam ya, nama-nama Allah yang agung itu yang kau tanyakan itu dalam doa ya. Yang kau tanyakan itu ada dalam doa yang kau panjatkan. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah ini. Jadi minta kepada Rasulullah nggak kasih, Sayyidah Aisyah kemudian berdoa aja ya. Dengan berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya ya dari Rasulullah juga. Dan ternyata doanya begitu ya. Ya. Allahumma inni ad'uka Allah wa ad'uka Rahman. Aku berdoa kepadamu Allah, aku berdoa kepadamu hai Ar-Rahman ya. Wa ad'uka al-barrar rahim, dan aku berdoa kepada pemberi yang memberikan kebaikan dan rahmat ya. Wa ad'uka bi asma'ikal husna wa bi asma'ikal husna kullaha. Dan aku berdoa dengan menyebut nama-namamu ya semuanya ya. Ma'alimtu minha wa ma'alam ya. Baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu ya. Antagfirali wa tarhamni, ampunilah aku, rahmati aku ya, karena Rasulullah tadi sebut ya jangan minta ada urusan dunia, makanya yang diminta adalah antagfirali wa tarhamni, ya Allah ampuni aku dan kasih ya, rahmati aku. Maka Rasulullah kemudian tertawa karena kata Rasulullah ya doa yang kamu tanya itu kamu tahu kamu sebut dalam doa kamu ya. Yaitu Allah Ar-Rahman ya. Nah, Al-Hakim dan yang lain meriwayatkan dari Abu Darda dan dari Ibnu Abbas berkata bahwa nama Allah yang paling agung itu adalah Rabbi ya. Tuhanku. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abid Dunya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba mengatakan ya Rabbi ya, maka Allah berfirman, aku penuhi panggilanmu wahai hambaku, mintalah niscaya aku akan kuberi ya. Ibnu Alan As-Siddiqi mengatakan dalam Syarah Al-Azkar lin Nawawi ya, pendapat terbanyak yang menyatakan bahwa Ismul A'zam adalah lafzul jalalah ya, yaitu Allah ya. Imam Nawawi berkata sesungguhnya Ismul A'zam itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum ya. Ya, Al-Hayyul Qayyum ya. Namun yang paling jelas ya, Ismul A'zam itu adalah lafzul jalalah ya, kalimat Allah. Karena lafzul jalalah itu adalah Ismul A'zam menurut mayoritas ulama. Tidak dipungkiri bahwa banyak orang yang berdoa dengan nama Allah namun tidak juga dikabulkan. Tetapi itu lebih dikarenakan dalam doanya terdapat cacat. Misalnya memutuskan tali silaturahim ya, atau mereka tidak memenuhi syarat-syarat berdoa seperti memakan makanan yang halal ya. Artinya dalam tubuhnya ada yang haram-haram juga ya. Ada banyak perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan Ismul A'zam ya. Sebagaimana perbedaan mereka dalam menetapkan Lailatul Qadar dan waktu mustajabah untuk berdoa pada hari Jumat. Beliau mengatakan jika kamu mengatakan bahwa sesuatu apabila sudah ditakdirkan pasti akan terkabul, meskipun tidak berdoa, dan jika tidak ditakdirkan tidak akan terkabul, lalu apa faedah doa dengan Ismul A'zam? Berdoa nggak dikabul, nggak berdoa nggak dikabul. Apa faedahnya berdoa dengan Ismul A'zam ini? Ya, pertanyaan begitu. Aku katakan bahwa jika doa itu sudah ditakdirkan, maka itu memberikan faedah penyegeraan terkabulnya doa tersebut, dan atau jika tidak ditakdirkan maka hal tersebut bisa memberikan ganti dari doa itu dengan segera. Jadi nggak ada ruginya ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan itu bagian dari ibadah. Imam Fakhrul Razi mengatakan dalam kitab Lawami'ul Bayanat yang berisi tentang penjelasan Asmaul Husna
Ya, beliau mengatakan ulama berbeda pendapat tentang Ismul A'zam. Mereka mengatakan tidak ada nama yang pasti dan khusus terkait dengan Ismul A'zam bagi Allah. Setiap nama yang digunakan oleh seorang hamba untuk berzikir dalam kondisi tenggelam, menyelami ma'rifatullah, hingga akal dan pikirannya tidak disibukkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka nama itu adalah Ismul A'zam. Ya, misalnya ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Hayyu ya Hayyu, atau ya Qayyum ya Qayyum, itu ada Al-Basit ya, Ar-Rafi misalnya. Ya Syakur ya Sabur. Kemudian kita tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak kepikiran tuh ya, anak minta jajan, enggak kepikiran tuh istri minta duit buat beli make up, enggak kepikiran. Yang kepikiran adalah tenggelam dalam khusyuan menyebut zikir itu. Maka menurut Imam Fakhrul Razi ya, di dalam kitabnya Al-Lawami'ul Bayan, beliau mengatakan itulah Ismul A'zam. Karena pada dasarnya semua nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna adalah nama yang terbaik, nama yang memiliki keagungan ya. Maka ketika kita membacanya kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah ya, asyik dengan Allah ya, sibuk dengan Allah ya, dan mengabaikan yang lainnya, maka yang kita baca itu, yang kita sebut itu adalah Ismul A'zam. Ia juga mengatakan bahwa Ja'far As-Sadiq ya, berkata, sesungguhnya setiap nama di antara nama-nama Allah itu ada pada puncak keagungan. Apabila seseorang berzikir kepada Allah di saat hatinya tidak terpaut dengannya, maka itu tidak bermanfaat baginya. Ya, mulutnya ya zikir juga Allah misalnya, atau sebutlah Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Tetapi kemudian hatinya tidak terpaut kepada Allah, tidak tenggelam di dalam kehusyuan. Masih kebayang tuh, aduh besok ada hutang, aduh ini kerjaan masih banyak, tapi mulutnya begitu-gitu juga, menyebut-nyebut juga, berzikir juga ya. Maka kata Imam Ja'far As-Sadiq, beliau mengatakan itu tidak bermanfaat baginya. Namun apabila ia berzikir kepadanya di saat tidak ada sedikit pun keinginan kepada selain Allah, maka itulah Ismul A'zam. Ar-Razi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya seseorang hamba setiap kali hatinya terlepas dari ikatan dengan makhluk, maka ia telah menyempurnakan nama yang paling agung yang ia gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi persoalan ya, Ismul A'zam di dalam tauhid asma wa sifat ini harus kita fahami dengan baik dan benar supaya kemudian kita tidak terjebak ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ya, kalau nggak salah. Surah Al-A'raf ayat yang ke berapa tadi itu? Surah Al-A'raf di ayat yang ke 180 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ada orang-orang yang dia menyeru Allah ya dengan nama-namanya yang agung ya, dengan nama-namanya yang mulia. Tapi kemudian ternyata dia menyeleweng ya, sebagaimana Allah katakan, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Ada orang-orang yang kata Allah ya, menyalahartikan atau menyelewengkan asma-Nya Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suruh kita tinggalkan itu. Ya, bahkan Allah mengancam sayujzauna ma kanu ya'malun. Apa yang mereka buat ya, menyelewengkan, punya pemahaman yang salah, punya pemikiran yang salah, punya amalan yang salah ya, dari menyangkut Asmaul Husna ini ya. Maka kata Allah sayujzauna ma kanu ya'malun, maka Allah akan maka mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan ya. Tentu balasannya bukan yang baik ya. Balasannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami ya, konteks tauhid asma wa sifat ya, dan pembahasan tentang Ismul A'zam ya, nama Allah yang agung, yang pada intinya ya nama ini digunakan sebagai pembuka ya, atau penyerta doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakailah nama Allah ya, yang kita ketahui ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis ya. Lalu kemudian khusyuk ya, di dalam menyebut namanya itu. Lalu kemudian sisipkanlah doa di dalamnya,
Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, man ahsaha dakhalal jannah. Ya, atau yang menggunakan doa dengan menggunakan Ismul Azam, ya, nama Allah yang agung, maka doanya akan dikabulkan. Nah, tapi dalam konteks doa dikabul, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ya, dalam syarah kitab Al-Azkarnya, ada orang yang berdoa, ya, kepada Allah, udah betul pakai nama Allah, ya, pakai Ismul Azam, tapi nggak dikabul juga. Nah, ada faktor-faktor lain yang kemudian menghambat doanya dikabulkan, ya, kayak tadi itu, bahwa makanannya harus halal, ya, dalam tubuhnya harus halal. Kalau makanannya halal tapi bajunya nggak halal nih, ya, bajunya hasil curian, hasil korupsi gitu, yang itu akan menyebabkan doa tidak terkabul. Kemudian juga ada sisi-sisi lain, ya, yang itu harus dipenuhi sebagai syarat dikabulkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung, ya, pembahasan tentang tauhid ini pada episode dan pertemuan yang akan datang. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kehilafan dan kealfan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.